Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billah aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya berada di kompleks, yaitu tempat di mana Masjid Blue Mosque yang terkenal di Turki. Ini masjid biru yang dibangun 400 tahun yang lalu. Ya. Kemudian di kompleks ini pula ada bangunan yang dulunya adalah museum Hagia Sophia, sekarang difungsikan menjadi masjid. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian juga ada Topkapi Museum. Di kawasan ini juga, ini merupakan museum yang tertua di kota Istanbul, Turki. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, ya, memberikan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hari ini saya akan mencoba membahas tentang masalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitab suci umat Islam yang merupakan mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada 4 kitab suci kepada Nabi dan Rasul pilihan. Yang pertama adalah kitab Zabur buat Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat buat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian juga ada kitab Injil buat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang terakhir Al-Quranul Karim buat Nabi kita Muhammad SAW. Keempat kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul pilihan, hanya satu saja yang masih orsinil hingga saat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya sampai hari kiamat nanti, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam firman Allah dikatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, insyaallah terjaga semuanya, ya. Bebas dari suap, bebas dari korupsi, bebas dari segala macam, karena Allah yang menurunkan dan menjaganya Al-Quranul Karim. Sungguh pun Al-Quran ada yang dibakar, ada yang dipalsukan, tetapi itu semua hanya sementara, hancur lebur, musnah semua. Al-Quran tetap terjaga, tetap terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim berasal kata dari qara'a yuqra'u, Quran. Ya, artinya adalah bacaan. Al-Quranul Karim secara definisi adalah suatu kalamullah, ya, berisi kalamullah, firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada hambanya. Diturunkan itu kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang lahir di tahun gajah, ya, di kota Mekah Al-Mukarramah sekitar 471 Masehi, dari pasangan Abdullah dan Aminah. Lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah khataman nabiyyin wal mursalin, pemimpin, penutup para nabi dan rasul, sekaligus juga pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian apalagi definisi dari Al-Quran? Quran itu diturunkan di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Ayat yang turun di kota Mekah disebut ayat Makkiyah, dan ayat yang turun di kota Madinah disebut Madaniyah. Tentunya ini yang menjadi ciri khas dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kalimat ya ayuhan nas itu pada umumnya turun di kota Mekah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu itu juga adalah turun di kota Madinah. Itu merupakan ciri khas dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Kemudian pada umumnya ayat yang pendek-pendek itu turunnya di kota Mekah, yang singkat-singkat. Kemudian ada ayat yang panjang-panjang pada umumnya turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian apalagi definisi dari Al-Quranul Karim? Antara lain yaitu dibaca bernilai ibadah Al-Quran. Jadi dibaca oleh kita bernilai ibadah. Satu huruf saja 10 kebaikan Allah akan balas. Misalnya alif lam mim. 3 huruf berarti 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa bacaan-bacaan lain tidak termasuk ibadah. Tetapi kalau Al-Quranul Karim dibaca itu bernilai ibadah. Bacaan lain tidak bernilai ibadah. Koran, majalah, komik, atau kertas-kertas apapun itu tidak merupakan ibadah kalau kita membaca. Tapi Al-Quranul Karim itu bernilai ibadah. Jadi apalagi kita menghadapi sebentar lagi bulan suci Ramadan, beberapa hari lagi, menghitung hari saja. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran karena bernilai ibadah, dicatat oleh Allah. Apalagi kita baca dalam bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ganda, karena bulannya adalah bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan, penuh dengan kasih sayang Allah. Itulah bulan suci Ramadan. Pemirsa, kita telah tadi menyimak tentang masalah definisi Al-Quranul Karim. Sekarang kita masuk lagi nama-nama dari Al-Quranul Karim. Nama-nama dalam Al-Quran disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama lain selain dari Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, ya, yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah. Itu namanya Al-Furqan, pembeda, pemisah. Itu yang pertama, nama lain dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Alkitab.
Quran juga sering disebut oleh Allah Alkitab. Apa itu Alkitab? Kumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf itu disebut Alkitab. Kemudian apalagi yang ketiga, nama lain dari Al-Quran, Az-Zikra, peringatan. Yaitu peringatan, ada kabar gembira buat orang yang melakukan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga. Kemudian ada lagi peringatan, kabar menakutkan, yaitu bagi orang yang melakukan kejahatan, maksiat dan dosa dengan siksa dan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah namanya Al-Quran, namanya Az-Zikra, peringatan. Kemudian yang keempat, apalagi? Quran juga disebut dengan kalimat apa? Yaitu An-Nur, cahaya. Kenapa? Memang karena Al-Quran itu cahaya. Ya, cahaya bagi orang yang sering-sering membaca Al-Quran, hatinya bercahaya dengan sebab membaca Al-Quranul Karim. Pemirsa, apalagi? Kemudian yaitu Quran juga sebagai huda, al-huda, petunjuk. Petunjuk bagi orang, ya, bagi manusia. Karena Quran itu berisi firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang insya Allah kita selalu sering membaca sehingga kita tahu mengetahui petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Quran juga sebagai apa? Quran juga sebagai nasihat. Ya. Disebut juga nasihat karena berisi nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk Allah, ya, untuk umat manusia biar tetap di jalan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering juga Quran disebut sebagai nasihat. Itulah beberapa nama-nama lain dari Al-Quranul Karim yang sering Allah sebutkan dalam firman-firmannya Allah. Ya. Kemudian pemirsa, apa fungsi peranan dari Al-Quran? Fungsi yang pertama adalah Quran itu sebagai petunjuk buat umat manusia. Jadi ibaratnya tuh Quran sebagai petunjuk kita arah kemana menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, arah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berisi petunjuk. Fungsinya Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Kemudian apalagi pemirsa fungsi dari peranan Al-Quran? Yang kedua adalah fungsinya Quran itu sebagai ilmu pengetahuan, pusatnya ilmu pengetahuan. Dia akan memberikan ilmu, petunjuk ilmu, apa kandungan dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa mengambil dari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Misalnya ilmu ekonomi ada di Al-Quran, ilmu biologi ada Al-Quran, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu falak, ilmu-ilmu yang lain. Pusatnya ilmu adalah Al-Quranul Karim. Bahkan para filsafat barat pun membaca, mempelajari isi Al-Quranul Karim. Kenapa? Memang karena Quranul Karim itu berisi ilmu-ilmu yang luar biasa bisa dipakai untuk umat manusia semuanya. Kemudian apalagi fungsi peranan Al-Quran? Fungsi peranan Al-Quran berikutnya adalah sebagai kabar, cerita umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ya, itu diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak tahu mengenai cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Karena dia bercerita, Quran itu tentang kisah-kisah
ya, sesuatu yang pernah terjadi di alam dunia ini. Kemudian, apalagi fungsi peranan Al-Quran? Peranan Al-Quran juga adalah memberikan penjelasan sesuatu yang gaib. Misalnya surga, cerita surga dalam Al-Quran, cerita neraka, siksa kubur, semua itu diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Agar supaya kita tahu, kita paham yang tadinya kita tidak tahu, karena yang namanya surga neraka kita belum lihat. Tapi Al-Quranul Karim telah menjelaskan cerita dalam surga dan neraka. Inilah beberapa fungsi Al-Quranul Karim yang merupakan sesuatu yang bisa menjelaskan dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum kita bisa lihat, cerita hari kiamat, bagaimana kiamat terjadi. Ini kita mendapatkan informasi dari Al-Quranul Karim. Pemirsa, kemudian apa yang menjadi keistimewaan dari Al-Quranul Karim? Ada beberapa keistimewaan Al-Quranul Karim. Misalnya adalah satu, bahasanya yang terkandung dalam Al-Quran menunjukkan tata bahasa yang tinggi, ya, yang merupakan kalamullah yang tidak tertandingi dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang diulang-ulang, ya, beberapa kali dalam beberapa surat. Sehingga apa? Sehingga ini merupakan suatu keistimewaan juga dalam Al-Quranul Karim. Kemudian apalagi keistimewaan dari Al-Quran? Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah membacanya bernilai ibadah. Tidak ada bacaan, suatu bacaan, ya, di dunia ini yang bernilai ibadah kecuali Al-Quranul Karim. Inilah keistimewaan Al-Quranul Karim. Tidak ada yang tertandingi dari hal yang demikian itu. Kemudian apalagi keistimewaan Al-Quranul Karim? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dari Al-Quranul Karim ini. Menjaga Al-Quranul Karim. Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki. Inilah yang luar biasa keistimewaan Al-Quranul Karim. Kemudian apalagi? Ya, Quran itu tidak musnah sampai hari kiamat. Dan juga Quran itu pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bagi yang sering membaca Al-Quranul Karim, mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Dalam sabda baginda Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quranul Karim, niscaya itu akan menjelma nanti di hari kiamat, menolong, memberikan syafaat bagi orang yang sering membaca Al-Quranul Karim. Itulah beberapa keistimewaan Al-Quranul Karim. Apalagi bentar lagi kita menghitung hari bulan suci Ramadan, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena Quran itu turunnya, nuzulul Quran itu pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Baginda Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat pertama kali turun nuzulul Quran 17 Ramadan, Rasulullah sedang berada di Gua Hira, ya, di Jabal Nur. Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda Rasulullah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan karunia bagi kita semua, sehingga kita bisa membaca Al-Quranul Karim, melihatnya dan membacanya itu bernilai ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Kalau perlu 1 hari 1 juz, ya. Aturlah kita
kita sholat 5 waktu, subuh, johor, asar, maghrib, isya. Ya, kita bisa bagi itu. Berapa lembar itu dalam Al-Quran? Satu juz itu misalnya 20 lembar. 20 lembar tinggal dibagi 5. Kita bisa baca menjelang datang waktu sholat ataupun sesudah waktu sholat. Itu boleh kita sampaikan demikian, kita baca. Agar pada waktunya nanti di akhir Ramadan, insya Allah kita sampai khatam Quran. 30 juz kita akan habiskan Al-Quran. Yang luar biasa pahalanya berlipat ganda. Allah sampaikan kita baca pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita mendapatkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Amalan-amalan yang selalu Rasulullah kerjakan pada bulan puasa bulan Ramadan ini, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah kita lebih sering lagi membaca Al-Quran. Kita lebih sering lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyambut bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan Maghfirah. Insya Allah kita semua selaku umat baginda Nabi kita Muhammad SAW dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan ini dari kompleks Blue Mosque Masjid Biru, ya, yang luar biasa ini. Ini 400 tahun telah dibangun di sini, yang merupakan kebanggaan dari rakyat Turki, ya. Ini yang luar biasa buat kita bisa berkunjung di sini, di kompleksnya di sini. Bagus, ini dari pusat ikonnya kota Istanbul. Kemudian kita di sini kita lihat kompleks di sini ada Hagia Sophia yang dulu pernah menjadi gereja, kemudian diaktifkan lagi sebagai museum berkat Presiden Erdogan. Masjid ini menjadi masjid yang tadinya menjadi museum, menjadi masjid. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat di sini. Nanti insya Allah setelah saya sampaikan tausiah ini, insya Allah kita akan sholat di dalam Masjid Hagia Sophia ini. Kemudian juga ada Topkapi, ya. Ini museum kebanggaan rakyat Turki. Ini juga salah satu museum tertua di Istanbul yang berisi giginya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad, pedangnya, ya. Semuanya ini tersimpan rapi di dalam Topkapi ini. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat berziarah ke sini, ya, melihat cantiknya kota Turki. Karena kota Turki ini, kota Istanbul ini, ya, Turki ini adalah negara yang berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Terdengar oleh kita suara masjid, ya, azan berkumandang dari Masjid Hagia Sophia, ya, untuk panggilan sholat zuhur, ya, sholat zuhur berkumandang. Kemudian juga tuh ini dari Hagia Sophia, suara azan dari Masjid Hagia Sophia, ya. Kemudian ini juga suara Masjid Blue Mosque, ya. Ya, Blue Mosque juga ini kedengaran juga suara azannya. Masya Allah, suara azan yang begitu lantang, begitu keras, memanggil orang umat muslim untuk melaksanakan sholat zuhur di sini, ya. Karena di sini waktunya zuhur, ya. Nah, ini juga luar biasa, jadi saling bersautan. Kebetulan memang satu kompleks, ya, berseberangan antara Hagia Sophia dan juga Masjid Biru. Nah, ini Masjid Biru nih azannya. Masjid Biru ini adalah masjid tertua di Istanbul, Turki. 400 tahun lalu telah dibangun di sini, menjadi kebanggaan umat Islam yang ada di negeri dua benua, benua Asia dan benua Eropa. Demikian, insya Allah kita berjumpa lagi, ya, di lain kesempatan. Insya Allah, ya, panjang umur, sehat walafiat.
dan saya akan melaksanakan sholat di Masjid Hagia Sophia. Ya, insya Allah nanti akan saya perlihatkan dalamnya Masjid Hagia Sophia. Saya akan mau sholat di sana, sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Terima kasih. Salam dari Turki, salam dari Istanbul. Insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video YouTube ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yok ya, şimdi ben... Kalırsa işlerimizi hepsine veririz. Ini lagi berbondong-bondong menuju Masjid Hagia Sophia. Ya, saya pun juga ikut serta melaksanakan sholat di Masjid Hagia Sophia. Jumpa, insya Allah kita di dalam Masjid Hagia Sophia nanti saya akan menyampaikan tausiah agamanya insya Allah ya selepas sholat zuhur berjamaah.
illallah Muhammad Rasulullah wa ma rabbahu bida'ati tamat siddiqah wa sallallahu Muhammad Rasulullah wa fadilah wa syarra wa dariyatan a'ayat al-fi wa ba'athi makala Muhammad al-Nabi innaka la tukhlifu amin ya rabbal alamin.